Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Delia Maharani. Saya dari Prodi Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya akan menjelaskan materi dasar-dasar manajemen. Nah, jadi apa sih yang dimaksud sama manajemen? Jadi, manajemen itu adalah perencanaan, pengorganisasian, terus pengarahan dan pengawasan. Terus ada fungsi manajemen. Nah, jadi apa aja sih kayak fungsi manajemen gitu. Nah, terus ada planning, organizing, actuating, terus ada controlling. Nah, jadi itu yang dinamakan fungsi manajemen. Nah, jadi di sini ada pertemuan kedua. Yaitu di sini tuh ngejelasin piramida kekuasaan dalam manajemen, terus ada keterampilan dalam manajemen sesuai tingkatannya, terus prinsip-prinsip umum manajemen, ada peran manajemen, ciri-ciri manajemen profesional, terus karakteristik manajer yang berhasil. Nah, terus di sini pertemuan ketiga fungsi perencanaan planning dalam manajemen, yaitu ada skenario sesi 100, terus di sini ada kuis juga, terus pengertian perencanaan. Nah, di sini apa sih yang dimaksud pengertian perencanaan? Nah, perencanaan itu merupakan upaya penggunaan sumber daya yang memiliki organisasi atau perusahaan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang lebih ditetapkan. Terus tujuan dan manfaat perencanaan. Nah, tujuan perencanaan itu mengurangi resiko dan perubahan yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Terus ada jenis-jenis perencanaan, itu jangka waktunya, ruang lingkupnya, terus tingkat hierarkinya. Terus di sini ada jenis-jenis perencanaan, sifat-sifat perencanaan, ciri-ciri perencanaan, tahap dasar perencanaan. Ada proses perencanaan, pendekatan dalam perencanaan, terus efektivitas dalam perencanaan seringkali dihambat oleh dua hal. Terus ada solusi, ada keterbatasan perencanaan, dan ini pertemuan yang keempat. Di sini ada kuis lagi, terus sharing reflection, terus jenis-jenis perencanaan berdasarkan tingkat hierarki, terus pendekatan dalam perencanaan, pengertian organisasi dan pengorganisasian, pengorganisasian, struktur organisasi, terus ada pembagian kerja, departementalisasi juga, terus koordinasi,
Terus juga ada rentang kendali, bentuk-bentuk struktur organisasi, terus ada wewenang dan pendelegasian, pembagian wewenang formal, terus juga ada wewenang lini serta fungsional. Terus di sini materi keempat dan 5. Terus di sini ada materi ke-6 dan ke-7. Di sini ada diskusi kelompok maksimal 15 menit, terus lanjut dengan kuis lagi, terus menggerakkan actuating, tujuan menggerakkan actuating, teori perilaku manusia, terus ada pemimpinan dan kepemimpinan, kepemimpinan dalam actuating, kepemimpinan dalam actuating, kepemimpinan dalam actuating. Terus ada gaya kepemimpinan, ada wewenang pemimpin, komunikasi, ada juga komunikasi dalam organisasi. Terus di sini ada aspek-aspek komunikasi organisasi, ada unsur-unsur komunikasi, terus juga ruang lingkup komunikasi, ada juga tipe-tipe komunikasi. Terus selanjutnya ada metode-metode komunikasi, hambatan komunikasi, terus bentuk komunikasi efektif dan tidak efektif. Terus referensi dan sekian, terima kasih. See you my video. Jangan lupa komen dan subscribe. Terus juga pencet loncengnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi setiap rencana atau tugas, keputusan untuk manajemen waktu sangat dibutuhkan, dari beberapa menit hingga beberapa tahun. Waktu adalah salah satu sumber daya yang tidak bisa direproduksi dan tidak dapat diambil alih. Manajemen waktu di dalam sebuah perencanaan kegiatan merupakan suatu teknik untuk mengatur dan meningkatkan penggunaan waktu secara efektif. Salah satu pengertian dari manajemen waktu sendiri adalah sebuah cara untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, di mana seseorang bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan cerdas. Namun, waktu adalah perkembangan keberadaan dan peristiwa dari masa lalu ke masa depan. Karakteristik manajemen waktu yang sukses tentunya kita harus mengevaluasi waktu. Luangkan beberapa hari untuk mencatat waktu yang telah digunakan untuk mengerjakan tugas sehari-hari. Kemudian, tandai aktivitas yang tidak termasuk dalam kategori tersebut. Luangkan waktu di awal hari dan di malam hari setiap hari untuk membuat rencana dengan memprioritaskan tugas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Jika ada proyek besar, bagi menjadi proyek-proyek kecil supaya tidak kewalahan. Bawalah kemanapun agenda atau jadwal agar tetap fokus dan ingat dengan hal-hal yang ingin dikerjakan. Belajarlah untuk mengatakan tidak dengan cara yang sopan. Hal ini berlaku untuk menolak pekerjaan atau aktivitas tambahan yang tidak sesuai dengan tujuan kamu. Bergabung dengan teman-teman hanya karena merasa tidak enak dapat menghabiskan waktu berharga kamu yang lebih baik digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas penting. Istirahat yang cukup. Beristirahat merupakan hal yang penting bagi setiap manusia. Buatlah jadwal untuk beristirahat dan menjernihkan pikiran. Rencanakan olahraga yang teratur dan masukkan ke dalam rutinitas harian atau mingguan kamu supaya tetap sehat dan bugar. Kalau kita memanajemen waktu dengan baik, hal itu dapat membuat seseorang menjadi tepat waktu dan disiplin. Seseorang menjadi lebih rapi atau terorganisir, meningkatkan moral seseorang dan menjadi lebih percaya diri, serta dapat mengurangi kadar stres dan kecemasan. Tapi, seandainya kita mengabaikan hal tersebut, muncullah dampak manajemen waktu yang buruk, seperti penundaan, kurang tidur, kurang berenergi, tidak tepat waktu, terburu-buru dalam mengerjakan sesuatu, bahkan waktu kerja dan hidup yang tidak seimbang. Ketika kamu sedang mengerjakan satu pekerjaan dan fokus kamu teralihkan ke pekerjaan lain, cobalah untuk tidak teralihkan. Hal ini akan menimbulkan pekerjaan yang tidak selesai dengan baik dan menghambat produktivitas. Hal terpenting dari manajemen waktu yang mudah, menyenangkan, dan dapat dipelajari adalah mempraktakannya secara langsung, dan bukan hanya dengan teori maupun duduk di sebuah seminar. Manajemen waktu ada dalam kendalimu. Jika kamu akan mengelolanya dengan baik, maka dapat menciptakan peluang yang sangat besar, karena pemanfaatan waktu dan efektivitas merupakan penanda utama untuk sukses.